Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat para pemirsa dan anak-anakku di rumah. Selamat berjumpa kembali dalam program acara Belajar dari Rumah, kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan RCTV Langkah Padane. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat mengikuti program Belajar dari Rumah. Jangan lupa menjaga kesehatan dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Selanjutnya, kami, layanan BK Kota Cirebon, ceria, asik, menyenangkan, akan menyampaikan sebuah tema aspek perkembangan perilaku etis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan para pembicara. Silakan, Ibu Pur. Terima kasih Bu Titi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Puantini. Saya guru bimbingan konseling bertugas di SMP Negeri 3 Kota Cirebon. Selanjutnya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak dan orang tua serta seluruh pemirsa RCTV. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMP, SD, SMA dan yang sekota Cirebon. Kenalkan Bapak Irwan dari SMP Negeri 13 sebagai guru bimbingan dan konseling. Semoga kalian semua pada saat ini berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Ya. Maaf, tadi saya belum memperkenalkan. Saya sendiri namanya Khadijah. Saya guru BK di SMP Negeri 13. Terima kasih. Dan para pemirsa serta anak-anak, nama saya sendiri adalah Titi Ujiani dan saya bertugas di SMP 14 sebagai guru BK. Perlu para pemirsa dan anak-anak ketahui, layanan BK itu adalah layanan dan bukan mata pelajaran. Tuh. Jadi, kami berharap para siswa dan orang tua bisa bekerja sama dengan kami. Lalu, ada beberapa hal yang akan kami bicarakan sebelum kami memasuki pada tema utama. Ya, silakan. Mungkin yang pertama bicara saya dulu ya. Ya, silakan. Sebelum membahas tentang layanan bimbingan konseling, saya sebelumnya akan menyapa anak-anakku semua, khususnya siswa-siswi SMP, SMA, dan juga siswa SD dimanapun berada, terutama para pelajar yang ada di Kota Cirebon. Apa kabarnya hari ini kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, kalian perlu pahami bahwa bimbingan konseling itu bukan sebuah mata pelajaran yang harus meminta dari sisi akademiknya ya. Layanan bimbingan konseling diselenggarakan di sekolah, tujuannya adalah untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseling untuk mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal. Nah, tugas-tugas perkembangan itu kan tercakup dalam aspek perkembangan yang memang harus dilalui oleh setiap peserta didik. Jika dalam mata pelajaran, standar kelulusan peserta didik itu kan dari SKL yang terdapat dalam kompetensi inti. Di sana ada kemampuan dari sikap, sosial, kemudian aspek pengetahuan dan keterampilan. Tapi kalau dalam bimbingan konseling itu aspeknya itu dilihat dari tugas perkembangan yang memang harus dimiliki dan dilalui oleh setiap peserta didik. Kami biasa menyebutnya istilahnya konseling. Ya. Nah, aspek perkembangan setiap peserta didik itu berbeda-beda tergantung dari tahapannya. SD berbeda, hanya 10 aspek, kemudian SMP 10 aspek, dan SMA juga mungkin Berbeda ya. Ya. Termasuk sampai perguruan tinggi. Ya. Nah, tugas perkembangan ini kenapa memang harus dilalui oleh setiap peserta didik atau konseling?
Nah, jika mereka tidak bisa melampaui tugas-tugas perkembangan ini secara optimal atau tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya ini, nanti mereka akan menjadi individu yang tidak berbahagia. Mereka nanti akan menjadi individu yang sangat kecewa di masa-masanya. Nah, dengan keberhasilan mereka menyelesaikan tugas perkembangan ini, maka mereka nanti akan menjadi individu-individu yang berhasil di dalam lingkungannya. Jangan sampai keterlambatan mereka, kegagalan mereka dalam menjalankan tugas perkembangan ini menghambat mereka memasuki fase-fase berikutnya. Nah, perkembangan peserta didik ini kalau dalam BK istilahnya standar kompetensi kemandirian peserta didik, atau dalam mata pelajaran setara dengan standar kompetensi lulusan. Ya. Kenapa kami mengatakannya tugas perkembangan? Karena memang itu yang kami nilai. Nah, aspek-aspeknya itu diantaranya adalah pertama, landasan spiritual. Di sini seorang peserta didik harus memahami bagaimana dia memahami tentang agamanya, bagaimana dia bisa menjalankan ibadah-ibadahnya sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, landasan perilaku etis. Di sini seorang siswa atau peserta didik harus memahami bagaimana etika atau norma yang berlaku di suatu masyarakat. Kemudian yang ketiga, dari sisi aspek kematangan emosi. Emosi itu bukan berarti sama dengan marah-marah ya begitu ya. Tapi emosi itu adalah perasaan yang ada di dalam diri setiap individu. Bagaimana dia mengekspresikan emosinya itu secara wajar, secara positif. Emosi itu kan ada rasa sedih, kecewa, marah. Kemudian dapat disalurkan untuk hal-hal yang positif. Ada orang yang misalnya perasaannya sedih, dia pengennya teriak-teriak, atau ada juga pengennya menulis, atau ada juga pengennya makan terus. Ini mungkin masih wajar dan masih positif. Tapi kalau dia sedih kemudian lari sampai bunuh diri, ini yang berbahaya. Kemudian yang keempat, kematangan dari sisi intelektual. Seorang peserta didik harus mampu dalam memilih dan mengambil sebuah keputusan-keputusan yang terbaik untuk dirinya dan juga masyarakat sekitarnya. Mungkin aspek perkembangan itu yang saya sampaikan, nanti bisa ditambah oleh rekan-rekan saya dari Bapak Ibu guru yang lain. Ya, silakan. Di sini saya akan melanjutkan dari Bu Pur ya, di mana Bu Pur tadi sudah menjelaskan bahwa ada 10 poin aspek perkembangan pribadi yang harus tugas perkembangan yang harus dilalui atau tahapan yang harus dikerjakan untuk anak-anak SMP. Yeah. Jadi poin-poinnya di sini saya akan menambahkan ada kesadaran tanggung jawab sosial, yaitu di mana anak-anak berhak memperoleh hak dan kewajibannya dengan cara melalui proses persahabatan, dengan cara keharmonisan hidup dalam kehidupan sehari-harinya sehingga bisa berjalan dengan baik. Poin selanjutnya yaitu dengan kesadaran gender, di mana di sini adalah anak-anak dalam baik itu laki-laki dan perempuan tahu perannya dalam kesehariannya, sehingga dalam proses kehidupan sehari-harinya tahu bertanggung jawab dan bisa berinteraksi sehingga dalam kehidupannya bisa lebih baik. Dan untuk poin berikutnya yaitu pengembangan diri atau pengembangan pribadi, di mana di sini anak-anak menerima kondisinya secara positif dengan menerima diri sesuai dengan kemampuan dan apa keinginannya, sehingga untuk kedepannya bisa ditampilkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk selanjutnya mungkin akan dikembangkan oleh Pak Irwan poin-poin yang akan... Ya, itu beberapa tadi sudah. Ya. Mangga, silakan Bapak. Baik, anak-anakku sekalian, pemirsa dan orang tua yang insya Allah pada saat ini berbahagia, begitu. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Titi, Bu Khadijah dan juga Bu Pur tentang aspek perkembangan. Namun sebelum kepada aspek perkembangan yang berikutnya, perlu disampaikan bahwa kami di sini adalah sebagai guru bimbingan dan konseling, sebagai guru BK yang pada intinya kadang-kadang sebagian masyarakat belum tahu bahwa di sekolah itu ada guru BK.
Karena banyak sekolah-sekolah yang belum memiliki guru BK dan bahkan ada sekolah yang memiliki guru BK tetapi basicnya bukan dari bimbingan dan konseling. Nah, berkaitan dengan bimbingan dan konseling itu adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk membantu konseli meningkatkan, mengembangkan potensi dirinya yang dimiliki, serta membantu konseli untuk menyelesaikan, mengentaskan masalah yang dihadapinya. Itu bimbingan dan konseling, Bu Pur, Bu Didin. Nah, bimbingan dan konseling ini ada dua kata, bimbingan dan konseling. Bimbingan membantu siswa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh dirinya. Sedangkan konseling adalah membantu siswa mengentaskan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, bimbingan dan konseling kalau di dalam BK itu berbeda dengan guru mapel. Ya, tadi seperti sudah disampaikan oleh Bu Purwantini bahwa BK dengan mapel itu berbeda. Kalau mapel itu mata pelajaran, kalau bimbingan dan konseling itu adalah layanan dan bimbingan. Nah, di dalam BK ada istilah konselor dengan konseling. Nah, konselor itu adalah pembimbing. Ya, kami yang hadir di sini karena kami basicnya sebagai guru bimbingan dan konseling, kami sebagai konselor. Nah, sedangkan konseli adalah yang dibimbing. Dalam hal ini adalah peserta didik atau siswa. Nah, guru BK sebagai konselor melakukan bimbingan untuk membantu siswa mengembangkan potensi, membantu siswa mengentaskan masalah yang dihadapi. Nah, di dalam bimbingan dan konseling berkaitan dengan mata pelajaran itu berbeda. Kalau di dalam mata pelajaran itu ada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini adalah penjabaran dari tujuan pendidikan nasional. Nah, kompetensi inti ini merupakan pengembangan untuk mencapai SKL, standar kompetensi lulusan. Nah, kalau di dalam pelajaran yang lain itu ada istilah SKL, standar kompetensi lulusan. Sedangkan kalau di bimbingan konseling adanya SKKPD, standar kompetensi kemandirian peserta didik. Nah, SKKPD, standar kompetensi kemandirian peserta didik ini mencakup 10 aspek. Mencakup 10 aspek. Dari 10 aspek ini harus dilewati dan harus diikuti oleh peserta didik. Ketika peserta didik ini mampu menyelesaikan tugas-tugas perkembangan, aspek-aspek perkembangan ini mampu dilalui dengan baik, maka siswa atau peserta didik atau dalam istilah BK adalah konseling, dia akan merasakan kebahagiaan dan dia akan menunjukkan pribadi perilaku yang etis atau perilaku yang beretika baik. Nah, sebaliknya ketika aspek-aspek perkembangan ini tidak bisa dilalui atau tidak bisa dituntaskan oleh siswa, maka yang akan terjadi timbul perasaan kecewa pada diri konseli atau peserta didik dan bahkan mengakibatkan kepada perilaku yang tidak etis atau beretika kurang baik. Nah, ini yang menjadi tugas kita semua dan mudah-mudahan semua masyarakat, semua teman guru-guru mapel yang lain dan juga semua dewan guru dan orang tua bisa memahami dan bisa tahu. Itu saja. Terima kasih. Ya. Sebelumnya kita jeda dulu. Setelah itu kita akan kembali ke layanan BK ceria, asik, menyenangkan bersama RCTV. Ya, kembali lagi bersama kami layanan BK yang ceria, asik dan menyenangkan. Setelah ini kita akan menyampaikan sebuah tayangan berupa video. Oh ya, sambil menunggu, tadi silakan Pak Irwan dilanjutkan. Baik.
tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk layanan bimbingan dan konseling itu ada istilah SKKPD, Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik, dan itu semua ada aspek-aspek perkembangan yang harus dilalui oleh siswa atau peserta didik atau konseling. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Orija, oleh Bu Purwantini, 7 aspek perkembangan. Ada 3 aspek perkembangan lagi, yaitu aspek berikutnya, yaitu kemandirian pribadi kewirausahaan. Jadi si siswa ini diberikan pemahaman, diberikan wawasan tentang bagaimana dia bisa mampu berdikari atau mampu berwirausaha dengan layanan bimbingan dan konseling. Mereka dengan menunjukkan perilaku yang giat, gigih, sungguh-sungguh, dan juga ulet. Nah, itu di dalam layanan bimbingan kewirausahaan. Lalu berikutnya juga wawasan kesiapan karir. Nah, wawasan kesiapan karir ini siswa mampu mengekspresikan dunia kerja, mengekspresikan pendidikan lanjutan, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Dan yang terakhir yaitu kemapanan atau kemandirian hubungan dengan teman sejawat. Nah, diharapkan dari aspek ini siswa dengan teman sejawat, baik satu kelas, satu sekolah, bahkan mungkin di rumahnya masing-masing dengan tetangganya, dia mampu berinteraksi dengan baik, dia mampu bersosialisasi dengan baik, dia mampu berteman dengan baik, saling menghormati dan saling menghargai. Itu. Jadi gambaran seperti itu tentang aspek-aspek perkembangan yang harus dilalui siswa. Kalau ini semua bisa dilalui, maka insya Allah siswa akan merasa bahagia dan dia bisa berperilaku etis atau beretika baik. Gitu. Ya, terima kasih Pak Irwan. Jadi itulah sesungguhnya ada beberapa aspek yang sebaiknya dapat tercapai oleh individu. Berikut akan kita tampilkan video dan mohon kepada para siswa perhatikan ya baik-baik. Tadi sudah kita saksikan video tentang apakah itu etika, lalu bagaimana kita beretika. Ya, selanjutnya bagaimana teman-teman? Apa komentar dari teman-teman? Teman-teman, sebelum kita melanjutkan ya,
pada hari ini kan, hari Senin nanti, Indonesia kan berulang tahun yang ke-75 tahun. Nah, pada saat ini kita sampaikan selamat ulang tahun dan juga ucapan untuk negara Indonesia, Republik Indonesia. Ya, selamat ulang tahun untuk negara Republik Indonesia yang ke-75, dan semoga Indonesia semakin berkah, semakin jaya, dan semakin maju. HUT RI Indonesia maju. Baik anak-anakku sekalian, orang tua dan pemirsa yang di rumah yang insya Allah pada saat ini semuanya berbahagia di depan televisi RCTI Langka Padane, RCTV Langka Padane. Nah, anakku sekalian, pemirsa semuanya, dari tayangan video tadi di situ berkaitan dengan etika, yaitu nilai-nilai yang baik dan yang buruk. Nah, etika di dalam pandangan agama Islam, Bu Pur sama Bu DJ, saya akan menyampaikan dari sisi agama Islam ya. Nah, dalam pandangan Islam, etika itu istilahnya adalah akhlak. Nah, akhlak. Di dalam Islam, akhlak itu ada dua. Yang pertama, akhlakul mahmudah. Yang kedua, akhlakul majmumah. Akhlakul mahmudah adalah akhlak yang terpuji, sedangkan akhlakul majmumah adalah akhlak yang tercela. Nah, etika dengan akhlak ini sama. Nah, akhlak itu ada dua, ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, akhlak ini perlu menjadi perhatian semua lini, perlu menjadi perhatian kita sebagai pemangku di dalam dunia pendidikan, sebagai guru, dan kita sebagai guru bimbingan dan konseling, juga buat orang tua, semua masyarakat dan pemirsa RCTV. Akhlak ini penting sekali, saking pentingnya, Bu Khadijah, Bu Pur, sama Bu Titi, saking pentingnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW diutus ke alam dunia ini, tugasnya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Seperti di dalam sebuah hadis, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan etika. Nah, etika yang kita jalani saat ini sudah baik atau sudah belum? Nah, kita sebagai guru bimbingan dan konseling punya tugas yang berat nih, Bu Khadijah, Bu Pur, Bu Titi, untuk membimbing siswa, membimbing konseli, biar mereka beretika yang positif, beretika yang baik. Nah, oleh karena itu, pada saat ini belajar dari rumah dengan tayangan di Radar Cirebon TV, alhamdulillah kita bisa menyampaikan tentang etika. Mudah-mudahan para pemirsa, orang tua, dan juga anak-anak di rumah menyimak dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang kami sampaikan bisa mengena kepada semuanya. Semoga ya Pak Irwan ya. Ya, amin. Begitu, amin. Ya, silakan dilanjut oleh yang lain. Terima kasih Bu Titi. Anak-anak tetap semangat dan stay di depan TV ya. Oke, tadi kita sudah melihat atau menonton video yang sudah ditampilkan ya, di mana apa itu etika. Apakah etika kita sudah baik? Dan tentunya di sini kita ingin etika kita lebih baik dan lebih baik lagi. Tentunya kita di sini ada cara atau apa yang harus kita lakukan agar etika kita lebih baik dan lebih baik lagi. Di sini mungkin lebih tekankan kepada orang tua atau lebih, orang dewasanya ya, Bu Pur, Bu Titi, dan Pak Irwan. Dengan cara kita menjadi contoh atau teladannya baik, tentunya akan poin pertama ya, menjadi contoh atau teladan perilaku baik. Di sini anak-anak apalagi ya itu buatan ada perilaku kita belajar diri. Dan di sini jadi contoh atau jadi contoh teladan yang baik untuk diri kita sendiri ataupun orang-orang di sekitar kita. Selain itu dengan cara menumbuhkan kasih sayang, rasa kasih sayang dan sopan santun di sini. Sebagai contoh yaitu menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda.
ya, sehingga dengan harapan kita menjadi contoh yang baik buat diri kita dan sekitarnya. Kita juga menumbuhkan rasa kasih sayang, sopan santun yang baik. Diharapkan anak nanti akan menjadi lebih berkarakter, akan mempunyai pribadi yang lebih baik untuk ke depannya. Jadi sebaiknya ada contoh dari orang terdekat ya Bu ya. Keadaan yang baik untuk diri kita sendiri dan sekitarnya. Dan yang kedua mungkin menumbuhkan rasa kasih sayang. Oke teman-teman, HUT RI Indonesia Maju. Ya. Selanjutnya silakan Ibu Pur. Terima kasih untuk yang sekian kalinya kesempatan diberikan pada saya, Bu Titi. Kalau saya tadi menyimak dari tayangan video yang sudah ditampilkan, saya membuat sebuah kesimpulan kalau perilaku etis ya. Kenapa layanan bimbingan konseling pada saat pertemuan kali ini membahas aspek perkembangan hanya pada perilaku etis? Karena memang banyak permasalahan-permasalahan yang sering muncul di sekolah. Ya, terutama pada siswa SMP, di mana mereka itu sedang mengalami sebuah transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Tapi karena mereka posisinya itu pada masa remaja, dibilang anak gede juga belum, dibilang anak kecil juga nggak mau. Jadi masa transisi itulah yang menimbulkan benturan-benturan perilaku yang kadang-kadang bertentangan dengan etika-etika yang berlaku di masyarakat. Kalau dari gambaran yang tadi dalam video, itu di sana diperlihatkan bahwa etika itu lebih menuju kepada aturan sopan santun yang berlaku di masyarakat luas. Tentunya aturan-aturan itu sesuai dengan norma atau nilai yang berlaku dan pada budaya-budaya masyarakat setempat. Ya Bu Titi ya gitu. Nah, permasalahan kita membahas aspek perilaku etis karena memang ini semacam PR yang besar buat guru bimbingan konseling, karena seringkali permasalahan anak itu pusatnya di guru bimbingan konseling ya, atau di konselor. Ada anak yang bermasalah dengan guru mapel, lempar ke guru bimbingan konseling. Ada anak yang bertengkar permasalahan di medsos, lari langsung ke bimbingan konseling. Jadi seolah-olah bimbingan konseling itu adalah rehabilitasi untuk permasalahan yang sifatnya perilaku etis ya Pak. Gitu. Jadi saya intinya kita membahas aspek perkembangan perilaku etis, berharap agar anak-anak memiliki perilaku-perilaku yang baik sesuai dengan tatanan yang berlaku di masyarakat, baik dari sisi nilai, budaya ataupun agama ya, gitu, dan sosial. Jadi selain mencontoh dari orang terdekat, lalu mengacu pada agama dan juga budaya setempat. Ya. Jadi perilaku etis seseorang dipengaruhi oleh hal tersebut. Ya, banyak aspek. Lalu sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada para pemirsa, barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan menyampaikan pertanyaan ke nomor telepon 0231 48 21 38 dan ke nomor WA 0817 90 70 61. Itu. Lalu saya juga tergelitik untuk apa ya? Ada suatu hal yang membuat hati saya ingin bertanya. Sebetulnya masalah apa sih yang sering kita jumpai di kalangan siswa? Kompleks ya Pak? Kompleks. Banyak sekali ya. Kalau dari pertanyaan tadi Bu Titi itu kan permasalahan yang muncul di kalangan yang sering muncul di kalangan siswa ini sebenarnya kompleks dan banyak. Nah, tapi saya bisa sedikit menyampaikan kalau disimpulkan dalam sebuah kata, Bu Titi, Bu Khadijah sama Bu Pur, bahwa permasalahan etika yang sering muncul di kalangan siswa itu terkumpul dalam kata bosan. Nah, kata bosan. Nah, ini barangkali bisa jadi ini kata bosan ya. Kata bosan. Bosan itu
saya sengaja dijadikan Akronim, sebuah akronim. kata akronim gitu, kepanjangan dari 5 huruf itu, bosan ya, bosan. Nah ini barangkali para pemirsa, para siswa dan orang tua, ya bosan ya. Jadi para siswa sering melakukan perilaku yang kurang etis atau etika yang kurang baik, itu terkumpul dalam sebuah kata bosan. Bosan, B-nya anak-anak kita, para siswa sering bolos dan bohong. Betul ya, Bu Pur? Bu Dije? Ya, betul ya, Bu Titi? Iya. Anak kita sering bolos dan bohong. Ya, tapi yakinlah, tidak semua itu hanya oknum, ada beberapa gitulah. Cuman ini sering muncul dan sering terjadi. Anak kita misalnya karena ada keperluan dengan temennya, janjian begitu, janjian dengan temennya. Sekarang kan zaman canggih, Bu Khadijah, Bu Pur. Zaman canggih, cukup WA, janjian di mana jam sekian, ya pura-puranya izin kemana, akhirnya dia nggak kembali lagi ke sekolah, bolos. Dan di dalam bolos itu ada bohong. Nah ini, nah B-nya jadi bosan, B-nya bolos dan bohong. Ini etika yang sering, etika kurang bagus yang sering dilakukan oleh siswa, kan begitu. Yang kedua, O-nya omongan kasar. Betul ya? Kita sering menjumpai anak-anak kita karena dengan pergaulan, dengan sesama teman atau mungkin di lingkungan rumahnya, atau mungkin juga kadang-kadang terbawa dari rumahnya sendiri, suka melontarkan omongan yang kasar dan tidak sopan. Sehingga dari omongan kasar, tidak sopan itu ada ketersinggungan. Misalnya hanya ngomong A, temennya yang diajak bicara tersinggung, marah, dan akhirnya terjadilah perkelahian, pertengkaran. Itu. Efeknya panjang. Yang ketiga, S. S-nya adalah sering terlambat. Sering terlambat ini juga sering terjadi. Nah, mungkin tidak jauh beda ya di sekolahnya Bu Pur, Bu Titi kan gitu. Ada beberapa anak yang kadang-kadang datang terlambat. Tapi sekarang ini ya dengan pembelajaran jarak jauh, ya kita belum ada tatap muka, jadi nggak ada istilah terlambat dari segi kehadiran langsung ke sekolah. Paling terlambat kalau model kita yang melaksanakan dengan Google Classroom, itu dengan kelas jarak jauh, dengan Classroom, kadang-kadang kita menyampaikan daftar hadir atau absensi itu dari jam 8 sampai jam sekian, ketika lewat dari jam sekian itu terlambat. Nah ini ketika tatap muka, beberapa semester ke belakang, ini anak sering terlambat. Alasannya macam-macam. Ada yang kesiangan, ada yang diantar orang tuanya, terlambat, orang tuanya nganter adiknya dulu dan lain sebagainya, begitu. Nah, ada juga yang alasannya macam-macam, begitu. Nah, tapi ada satu masalah atau satu cerita nih, Bu Khadijah sama Bu Purwanti sama Bu Titi. Pada beberapa tahun ke belakang saya pernah menangani atau melayani, membimbing siswa. Anak itu setiap waktu, setiap hari selalu terlambat. Nah, selalu terlambat. Nah, ketika saya coba dekati, saya coba tanya, ditanya pertanyaan yang pertama saya sampaikan, kamu tidur jam berapa? Begitu. Nah, kamu tidur jam berapa? Nah, maka dia menjawab jam 11, kadang jam 12. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa kau tidur jam 12, jam 12? Nah, dia bilang, saya mencari tambahan uang untuk biaya sekolah, untuk biaya jajan, untuk transport dan lain sebagainya. Itu. Penjelasan dari Pak Irwan akan kita break sebentar karena ada jeda berikut ini. Kembali lagi bersama layanan BK, ceria, asik, menyenangkan. Bersama RCTV Langkah Padane. Indonesia, HUT RI Indonesia maju. Oke. Ya, Pak Irwan, silakan melanjutkan yang telah tadi Pak Irwan sampaikan. Baik. Anak-anakku sekalian, orang tua dan pemirsa yang berbahagia, tadi saya baru menyampaikan 3 huruf, ya Bu Titi, 3 huruf ya, bahwa perilaku
etika yang kurang baik yang sering dilakukan oleh siswa itu saya rangkum dalam kata bosan. Ya. B-nya tadi bolos dan bohong. O-nya omongan kasar dan tidak sopan. S-nya sering terlambat. A-nya, nih A-nya, asal-asalan. Anak-anak kita sering menjumpai asal-asalan, diberi tugas asal mengerjakan. Tidak teliti, tidak sampai tuntas, bahkan hanya sekedar asal ada. Nah itu ya. Itu A-nya, asal-asalan. Selain dari tugas yang dilakukan asal-asalan, kadang-kadang kita juga menjumpai ya beberapa siswa asal-asalan dalam kerapihan dan kedisiplinan. Padahal di sekolah sudah memberikan aturan, ada tata tertib, sekolah harus pakaian harus rapi, baju dimasukkan, pakai atribut, tapi ya kadang-kadang ya anak-anak kita ada saja yang pakai seragam, bajunya tidak dimasukkan, tidak rapi. Atribut kadang-kadang tidak lengkap. Nah, yang berikutnya, N ini. Sering dilakukan oleh siswa, yaitu N. Nakal, jahil, iseng. Betul ya? Betul itu ya? Bu Khadijah, Bu Pur. Anak-anak kita itu wah luar biasa. Ini kita kadang-kadang suka senyum sendiri, ketawa sendiri, tapi merenung sendiri dan juga kadang bingung sendiri. Ya. Mungkin tidak jauh beda. Kadang-kadang ada anak datang ke ruang BK, nangis. Ketika ditanya kenapa nangis, ada yang ngumpetin pensil, ada yang ngumpetin tas. Nah ini adalah kejahilan dari teman-temannya. Nah perilaku nakal ini kadang-kadang muncul di kalangan siswa kita. Nah ini memang tugas kita. Nah kita sebagai guru bimbingan dan konseling, di dalam kode etik kita, itu kan kita tidak boleh menghukum, tidak boleh memarahi, ya. Tapi tugas kita adalah melayani dan membimbing para siswa. Sehingga mereka bisa nyaman, bisa asik, dan bisa dekat dengan kita. Begitu. Ceria, iya ceria. Makanya di pembelajaran jarak jauh kita punya slogan ceria, asik dan menyenangkan. Begitu. Biar layanan kita ini oleh pemirsa, oleh orang tua, oleh para guru dan oleh para siswa bahwa kami para guru bimbingan dan konseling baik di SMP negeri maupun di swasta, tugas kami itu adalah membimbing, ya, membimbing para siswa biar kalian bisa berkembang potensinya dan bisa selesai dalam masalah yang dihadapinya. Seperti itu. Jangan sampai ada begini Bu Khadijah, bahwa ketika diundang oleh guru BK, Bu Pur, diundang guru BK, wah diundang guru BK nih, akhirnya takut. Nah padahal guru BK itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk didekati. Karena apa? Kita, ya guru BK, itu akan membimbing kalian nih para siswa untuk meningkatkan potensi yang ada, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, begitu. Maka dari itu jangan sungkan-sungkan ya Bu Purwanti ini, Bu Khadijah, Bu Titi, semua anak-anakku jangan sungkan-sungkan. Curhatlah dengan guru-guru BK di sekolah masing-masing. Ya. Gitu. Masih kita tunggu partisipasinya di line telepon 0231 482138 dan di WA 0817 90 70 61. Silakan, kami tunggu. Ya, untuk penjelasan berikutnya silakan. Kalau permasalahan di sekolah kami mungkin pada umumnya sama ya. Hanya mungkin karena memang setiap anak itu memiliki kekhasan, karena setiap individu itu adalah seorang pribadi yang sangat unik. Jadi cara pendekatan, terus cara penanganannya kita memiliki cara-cara yang tersendiri sesuai dengan kondisi anak tersebut. Bisa saja si A mungkin dengan 1 atau 2 kali cara penanganan itu sudah selesai. Tapi bisa jadi si B itu nggak bisa, meskipun permasalahannya sama. Karena memang setiap anak itu memiliki latar belakang dari keluarga atau dari pendidikan atau dari kebiasaan-kebiasaan dari anaknya berbeda. Jadi untuk menerapkan perilaku etis pada diri setiap anak juga
perlu tahapan-tahapan yang berbeda juga sesuai dengan kemampuan mereka dalam mengenal atau memahami dan juga menerapkan perilaku etis yang diharapkan terbentuk dalam diri mereka itu. Itu mungkin gambaran di saya. Ya. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Titi. Ini saya ini ke Pak Irwan ya, tadi Pak Irwan. Iya, iya. Salah satu contoh masalah-masalah yang sering kita hadapi dalam sekolah kaitannya dengan etika. Iya. Karena kita satu sekolah ya Pak Irwan. Iya, iya betul. Ya di sini tadi Pak Irwan menyebut berkata kasar ya. Iya. Ini sering banget dan banyak sekali tentunya. Mungkin pupur juga di sekolah. Bu Titi juga Ya. sama ya. Di sini saya berkata kasar sendiri tentu tidak baik dan tidak boleh ya anak-anak, dan dosa tentunya ya. Karena dengan berkata kasar atau Tidak menyenangkan buat tidak orang Tidak lain, menyenangkan, ya. menyakiti ya, menyakiti orang lain. alangkah baiknya kalau kita berkata baik dan bijaksana, tentu orang lain juga akan menghargai diri kita sendiri. Nah tentunya ada akibat kalau kita berkata kasar. Kita kalau sering berkata kasar tentunya akan menjadi suatu kebiasaan dan keceplosan mungkin, ya. Iya. Betul, Karena akan menjadi kebiasaan. Nah, masalahnya di sini adalah kita tidak akan pernah tahu di mana tempatnya, dengan siapa. Dan tentu itu akan menjadi masalah buat diri kita sendiri. Seperti pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Di mana apa yang kita ucapkan itu tentu nanti ada akibat yang akan kita terima nantinya. Maka berkatalah yang baik-baik saja dan tidak berkata kasar. Selain kita suatu menjadi kebiasaan atau keceplosan, kita juga di sini apa? Akan menjadi ilfil orang di sekitar kita. Sebagai contoh ya, sering saya lihat ini anak-anak tanpa disadari, awalnya mungkin bercanda ya Pak Irwan, Bu Titi, Bu Pur, lama-lama akan kebablasan sehingga akan berkata kasar ya. Di sini sering pernah dilihat suatu contoh ya, dalam suatu angkot nih, kalau dalam satu angkot itu kan banyak sekali orang-orang di luar kita. Sebagai contoh, kalian berkata kasar, terus akan ilfil orang yang mendengarnya. Apalagi kita kalau misalnya anak-anak memakai seragam ya, tentu akan menjadi pertanyaan buat orang lain. Dari mana sekolahnya, siapa namanya, orang tuanya namanya siapa. Hal itu tentu tidak baik buat anak-anak tentunya. Nah, selain menjadi suatu kebiasaan, keceplosan, terus tidak baik dan dosa, itu juga pastinya nanti kita akan dimarahi oleh orang tua kita. Tentunya kita tidak boleh berkata kasar, kita berkatalah yang baik-baik saja. Ya. Itu Tadi mari kita coba berkata yang baik dan semua itu bisa kita lakukan. Ya, pemirsa jangan kemana-mana. Setelah jeda ini bersama kami, layanan Cirebon ceria, asik, menyenangkan. Ya, kembali lagi bersama kami dalam layanan BK ceria, asik, menyenangkan. Bersama RCTV Langkah Badane. Berikut akan ada tayangan video yang kedua. Mohon disimak. Teman emang enak. Kasihan ya lo punya teman, kasihan deh, kasihan. Ayo udah itu. Oh dia tuh sendirian aja. Ayo kita main yuk daripada sendirian. Kita main aja.
Ah, gila banget. Maaf ya, nggak sengaja. Maaf banget. Maaf ya, maaf ya, maaf. Sin, boleh pinjam pulpennya nggak? Ih, siapa sih? Beli dong. Kali-kali minjem mulu lo ke gua. Betul banget. Sin, boleh pinjam pulpennya nggak? Oh, mau pinjam pulpen? Bentar ya, aku pilihin dulu, aku cari yang nyata. Ini kayak gini aja. Ya, itu tadi tayangan video yang sudah kita lihat. Menarik sekali. Lalu sebetulnya bagaimana sih cara kita meningkatkan agar anak membiasakan dirinya beretika dengan baik? Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Titi. Tadi pertanyaannya bagaimana pembiasaan etika terhadap anak. Ya, tentunya di sini saya lebih ke pertama adalah keluarga ya. Yang pastinya adalah faktor utama adalah keluarga. Dasarnya adalah keluarga. Karena bagaimanapun sekolah atau masyarakat kalau tidak ada komunikasi dari keluarga itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karena etika itu dasar tadi utama keluarga itu dibentuk dari awal dasar. Ibarat kertas putih, Pak Irwan ya, Bu Titi atau Bu Pur, kertas putih yang masih kosong itu ibarat anak untuk bisa beretika. Mau dicoret seperti apa, mau digambar seperti apa, sehingga anak itu nanti bisa beretika baik atau tidak baiknya. Ya, tentunya dalam coretan putih itu kita menginginkan coretan yang baik. Dalam hal ini tentu dengan coretan dengan cara kasih sayang dan kelembutan. Mungkin itu pembiasaan etika yang harus dilakukan, yaitu dengan sehingga bisa menumbuhkan etika terhadap anak, yaitu dengan cara menumbuhkan rasa kasih sayang dan kelembutan seperti itu. Jadi dengan cara yang dengan mengasihi anak, betul, dan kelembutan. Ya, betul. silakan Ibu. Ya, sini mungkin saya akan menambahkan, saya tadi setuju sekali dengan pernyataan dari Bu Khadijah bahwa rumah adalah tempat yang pertama dan utama dalam memberikan pendidikan pada seorang anak. Karena di rumahlah seorang anak itu dilatih mengenal aturan-aturan. Dari mengenal aturan dia akan belajar memahami bahwa dia harus berlaku seperti apa. Kemudian dari memahami, dia bisa melakukan sebuah tindakan-tindakan yang sesuai dengan tatanan, aturan, atau norma yang berlaku di masyarakat setempat. Itu memang harus dilakukan pembelajaran dari rumah dulu. Sejak dini, sejak anak itu bisa bicara, sejak anak itu mengenal kata baik atau buruk. Sehingga itu akan menjadi sebuah proses pembiasaan yang menetap dalam diri seorang anak. Tapi di satu sisi, seorang anak juga butuh model. Modelnya itu siapa? Tentunya orang tua yang ada di rumah itu. Betul. Model harus diberikan oleh orang tua. Jika orang tua memberikan perilaku-perilaku yang baik, maka anak akan memberikan perilaku yang baik. Kemudian berikan pujian pada anak jika ia melakukan kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan aturan. Namun jika anak memiliki sebuah kesalahan, tolong jangan dihakimi atau dimarahi secara tidak terhormat. Berikan secara halus. Mungkin itu dari saya. Menambahkan ya Bu Titi, Bu Khadijah, Bu Pur, bahwa dari contoh tayangan video itu ada contoh yang baik dan yang buruk. Bagaimana kita meningkatkan etika yang baik terhadap siswa? Saya ramu dalam sebuah kata jamu. Nah, Bu Titi, Bu Khadijah, Bu, dalam kata jamu. Ya, menarik. Nah, meningkatkan etika yang baik saya ramu dalam sebuah kata jamu. Ja-nya jaga, mu-nya muliakan. Jadi jaga perasaan, jaga pergaulan, dan jaga keharmonisan. Nah, mu-nya mulyakanlah. Kita sebagai guru memuliakan anak siswa, ketika sebagai orang tua memuliakan anak-anak masing-masing di rumah. Karena dengan menjaga perasaan anak, menjaga perasaan siswa, menjaga
perasaan masing-masing, itu akan timbul rasa kenyamanan dan ketenangan. Ketika anak dimuliakan, anak dihormati, anak diberi pujian, ya tadi kata Bu Pur, Bu Khadijah, anak diberi pujian, maka anak akan semakin nyaman sehingga dia akan berperilaku yang positif, begitu. Nah, selain itu juga ada contoh atau suri tauladan baik dari orang tua maupun dari guru. Terima kasih. Ya, itu tadi dari kami layanan BK. Intinya mendidik itu tidak bisa mendadak karena karakter anak memang harus dibentuk dan bukan dibentak. Lalu seperti ada juga kita seperti tomat, tolong menolong, maaf memaafkan, dan terima kasih. Lalu ada juga kita harus empati. Apakah itu? Melakukan sesuatu dengan empati, taat, istiqomah, qanaah, dan amanah. Semua ada juga yang dapat saya katakan let better than never. Yang artinya lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Itu saja dari kami layanan BK yang ceria, asik, menyenangkan bersama RCTV Langkah Padane dan HUT RI Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.